Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, kemarin waktu kalau Anda memperhatikan main forex ya, kemarin jam sekitar 10 atau jam 11-an ya, itu harga langsung melonjak tinggi untuk aset berisiko. GBP, Euro, khususnya Aussie naik 150 poin dalam waktu hanya 1 jam. Oke, itu karena banyak pernyataan, pertama dari Eropa, ya dari ECB. Presiden Draghi maksudnya bukan presiden, pemimpin ECB ya. Itu berbicara tentang Eropa akan melanjutkan stimulus ke 17 negara. Ya, dia akan menggelontorkan dana ke 17 negara Eropa. Lalu dia mempertahankan suku bunganya tetap ya kemarin minimum bit rate. Yang terakhir dia akan memboost ekonomi Eropa secara ekstrim untuk kedepannya. Ya itu karena speak itulah dan mempertahankan suku bunga Eropa, langsung aset berisiko naik sedemikian rupa ya. Lalu nanti ada non-farm payroll ya, non-farm payroll 165 jadi 167 jumlah orang yang dapat pekerjaan di luar sektor pertanian di Amerika Serikat di survei pihak dari pemerintah. Orang yang dapat pekerjaannya naik artinya bagus ya. Biasanya kalau ada non-farm payroll itu dari pagi sampai nanti non-farm payroll harga biasanya sideways. Ya, harga biasanya tidak bergerak kemana-mana. Jadi nanti dikejarnya pas waktu berita non-farm payroll-nya. Oke, jadi nanti diprediksi untuk aset berisiko adalah naik ke atas untuk hari ini. Oke, dan safe haven masih turun ke bawah. Besok China trade balance diprediksi adalah naik atau bagus. Efeknya akan ke hari Senin, ke Shanghai Composite Index dan ke Hang Seng. Oke, untuk berita trade balance China. Lanjut, news. Wall Street berakhir positif tapi masih turun ke bawah ya. Untuk beberapa saat ke depan masih akan koreksi untuk Dow Jones. Lalu lanjut langsung ke bawah. Ini beritanya tadi saya udah bilang semua. ECB tahan suku bunga seiring pulihnya ekonomi, lanjut ke bawah lagi. BOE, Bank of England, Marvin King ini ya. Dia mempertahankan stimulus dia tetap. Jadi Anda harus tahu bahwa Inggris pun kemarin tahun-tahun kemarin itu sempat ingin krisis, tetapi langsung di stimulus oleh pemerintah ya, dibantu oleh pemerintah, dan dia akan tetap mempertahankan sebanyak pembelian 375 miliar pound sterling atau 577 miliar dolar. Seperti biasanya Bank of England tidak mengubah kebijakan. Oke, jadi untuk GBP pound sterling itu akan tetap di boost ke atas ya untuk saat-saat ini. Kalau yang trade GBP pasti Anda tahu bahwa grafiknya benar-benar naik lagi naik lagi ya. Oke, ke bawah. Oke, udah. Lanjut ke news. Nah, yang pertama untuk dari China ya, Shanghai dulu. Ya, ini koreksi target untuk Shanghai 2218. Kenapa bisa koreksi? Yang pertama di sana sedang di Beijing lebih tepatnya ya, itu lagi ada hampir krisis pangan. Ya, harga bahan pangan tuh lagi lumayan melambung tinggi. Itu yang pertama. Jadi pemerintah harus mulai masukin stimulus berupa makanan, yaitu banyak bisa kaleng dan segalanya. Nah, itu mengakibatkan harga turun ke bawah. Oke, kekhawatiran ekonomi, tetapi hanya sampai 2218 untuk Shanghai Composite Index dan akan lanjut ke 2500 secara teknikal. Ya, Dow Jones. Untuk Dow Jones target 14687. Downtrend short term, long term masih uptrend. Next. Hang Seng ya, Anda bisa lihat di situ bahwa trend lainnya ke break untuk Hang Seng. Oke. Ini time frame-nya daily, jadi ini kuat, support kuat. Oke. Nah, ini akan pullback dulu, jadi naik dulu untuk turun lebih jauh lagi. Ya. Jadi untuk Hang Seng strong downtrend, tetapi akan rebound dulu untuk sementara. Nah, di rebound itu nanti bagus untuk ambil posisi sell di indeks. Oke. Sampai berapa reboundnya? 22.500 mungkin. Oke, next. Next lagi untuk emas 1437. Targetnya 1437. Kemungkinan besar akan dikejar range-nya waktu berita non-farm payroll nanti malam. Ya, jadi berita non-farm payroll nanti malam itu bisa bawa emas
gila-gilaan, bisa ke 14.37. Atasnya paling atas 97 emas ya, 14.97. Next, Aussie. Oke, untuk Australia versus US dollar, wait and see. Next, pound sterling ya, ini chartnya pound sterling, Anda bisa lihat di situ. Ini gila-gilaan ya naiknya. Dari sini ke sini ke sini dan ke sini. Oke. Kita bisa lihat di sini bahwa transaksi yang terjadi di pound sterling saat ini adalah buyer memegang kendali. Ya, buyer memegang kendali. Boost dan kemarin langsung naik besar. Nah, di saat ada orang-orang banyak buy position, apakah Anda akan melakukan sell? Jangan. Ya, betul sekali. Jangan. Ya. Jadi wait and see juga, tunggu harga bawah dan buy untuk GBP atau pound sterling. Oke. Transaksi buyer memegang sangat kuat. Next, Euro USD ini juga sama. Oke. Dari sini naik. Jadi ini diprediksi masih bisa naik untuk Euro USD. Wait and see juga strong uptrend. Kenapa banyak wait and see? Karena ada November payroll nanti malam. Oke. Soalnya kalau November payroll itu banyak ya ini. Swiss franc ya. Ini juga seller mendominasi di Swiss franc. Targetnya udah kena 9277, jadi wait and see juga. Oke. Hari ini yang bagus emas ya, sepertinya akan targetnya ke 14.37. Dan last not least USD JPY ya. Ini targetnya kemungkinan besar adalah 9500 untuk USD JPY. Nah, ini lagi banyak ya beritanya. Kalau Anda baca CNBC setiap hari, ini pagi-pagi selalu ada berita masalah USD JPY. Yaitu Shinzo Abe, itu kan dia menstimulus terus tuh ya pasar Jepang. Nah, sekarang lagi hebohnya adalah stimulusnya Shinzo Abe tidak berlaku, kehilangan kekuatannya terhadap market, makanya turunnya kencang begini. Oke, tetapi ada berita di bulan Agustus atau di bulan Juli itu Shinzo Abe akan menembak lagi panah keempat ya, BOJ. Jadi akan intervensi lagi sebentar lagi. Oke, jadi untuk USD JPY 95, 94,5 itu udah bagus banget di buy. Oke, sekian.